Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, NIM 2019-14-3349, kelas 4I, program studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi nilai-nilai kepemimpinan dari mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Dosen pengampu Ibu Puput Sekarsari, SPD MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai-nilai kepemimpinan. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sifat-sifat utama tersebut ibarat rohnya pemimpin yang membuat seseorang mampu menjalankan kepemimpinannya dengan berhasil guna. Tanpa roh kepemimpinannya, maka posisi atau jabatan seseorang sebagai pemimpin tidak ada artinya. Baiklah, beberapa nilai kepemimpinan yang harus perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat sopan santun, persyaratan integritas dan moralitas penting untuk menjamin kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada bab 5 pasal 133 disebutkan, pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah atau PNSD mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi. Di tengah sorotan publik tentang kinerja sebagai pemimpin aparatur pemerintah yang kurang memuaskan dengan terjadinya kasus-kasus korupsi dan berbagai penyimpangan, maka nilai-nilai integritas dan moralitas pemimpin perlu mendapatkan perhatian utama. Yang kedua adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Ia harus memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dan mengambil risiko atau pengorbanan untuk kepentingan organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab dan pengorbanan adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau keluarga, termasuk pengorbanan waktu. Di sisi lain, pemimpin harus melatih bawahan untuk menerima tanggung jawab serta mengawasi pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau wisdom yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan. Pemimpin setiap saat dihadapkan kepada situasi yang rumit dan sulit untuk mengambil keputusan, karena terdapat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat dan mereka yang akan terkena dampak keputusannya. Seringkali pemimpin seperti menghadapi buah si malakama, sulit untuk menentukan pilihan karena sama-sama beresiko. Selain upaya manusia menekuni dan mencari kebijaksanaan, perlu upaya meminta kebijaksanaan pada Tuhan sebagai sumber untuk memutuskan keputusan yang terbaik dan bijaksana. Yang keempat adalah visi pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Pemimpin ibarat seorang nahkoda yang harus menentukan ke arah mana kapal dengan penumpangnya akan diarahkan. Visi sama pentingnya dengan navigasi dalam pelayaran. Semua awak kapal menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi hanya nahkoda yang menentukan arah kapal untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Visi pemimpin akan menginspirasi tindakan dan membantu membentuk masa depan. Visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menjembatani masa kini dan masa depan yang lebih baik sesuai kondisi yang diharapkan. Visi juga mengandung harapan-harapan atau bahkan mimpi yang memberi semangat bagi orang-orang yang dipimpin. Pemimpin adalah pemimpi yang sanggup mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Bert Nanus dalam bukunya Kepemimpinan Visioner mengatakan, tak ada mesin penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali visi yang menarik, berpengaruh, dan dapat diwujudkan serta mendapat dukungan luas.
Yang kelima adalah keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas dan moralitas pemimpin. Keteladanan yang dibuat-buat atau semu dapat direkayasa tidak akan langgeng. Pemimpin sejati melakukan hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan sekedar untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya dirasakan orang lain sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat luas sebagai suatu teladan yang hidup. Yang keenam, menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Ia tidak boleh mudah terjebak dalam godaan 3T, yaitu harta, atau memperoleh materi atau uang secara tidak sah atau melanggar hukum. Tahta, mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan sebagai cara. Dan wanita, perselingkuhan, hubungan seks di luar nikah, yang sering menjatuhkan kehormatan sebagai pemimpin. Budaya lokal juga mengajarkan pemimpin harus menghindari 5M atau molimo, yaitu maling atau mencuri atau korupsi, madat atau narkoba, madon atau main perempuan, main atau berjudi, dan minum atau mabuk alkohol. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki rambu-rambu kehormatan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pemimpin. Mahatma Gandhi mengatakan 7 dosa sosial yang mematikan, yaitu kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pengetahuan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, dan ibadah tanpa pengorbanan. Semua itu merupakan rambu-rambu peringatan bagi pemimpin untuk menjaga kehormatannya. Yang ketujuh adalah beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa, dengan semua keterbatasan secara fisik, pikiran, dan akal budi, sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Iman dapat menjembatani antara keterbatasan manusia dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan, agar kekurangan itu dapat diatasi. Iman juga merupakan perisai untuk meredam keinginan dan nafsu-nafsu duniawi, serta godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan kepemimpinannya. Penting bagi seorang pemimpin untuk selalu menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Hadir. Maha Kuasa berarti tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa perkenan dan pengendaliannya. Maha Mengetahui berarti tidak ada satupun bisa terjadi tanpa pengetahuan dan keterlibatannya. Maha Hadir berarti tidak ada satupun bisa terjadi tanpa Ia ada di sana. Implikasi pemahaman seperti itu bagi pemimpin adalah segala sesuatu yang terjadi, termasuk kepemimpinan yang dijalankannya, bukan sekedar kebetulan atau by chance belaka. Pemimpin yang beriman menyadari bahwa semua perbuatannya diketahui dan diawasi Tuhan yang hadir di mana-mana, sehingga ia takut mengkhianati amanat sebagai pemimpin apabila mengalami kesulitan dan masalah yang berat. Ia harus bersandar kepada Tuhan karena tidak ada satupun kejadian tanpa perkenan dan pengendaliannya. Tuhan itu pemilik kehidupan, penyelenggara, dan pemberi apa yang kita butuhkan. Kedelapan adalah kemampuan berkomunikasi. Suatu proses kepemimpinan pada hakikatnya mengandung beberapa komponen, yaitu pemimpin yang dipimpin, komunikasi dan interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, serta lingkungan dari proses komunikasi tersebut. Peter Kostabem, seorang pakar kepemimpinan, melalui bukunya berjudul Leadership Inner Side of Greatness, mengatakan bahwa kepemimpinan yang bermoral adalah suatu proses moralitas untuk mencapai suatu tingkat atau keadaan di mana para pemimpin mampu mengikat dalam arti berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang dipimpinnya berdasarkan kebersamaan motif, nilai, dan tujuan, yaitu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hakiki para pengikut maupun pemimpin itu sendiri. Di sini tampak bahwa antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan komunikasi dapat menimbulkan keadaan yang kurang harmonis dalam organisasi, bahkan dapat menjurus kepada situasi konflik yang mengganggu pelaksanaan tugas.
Kemampuan berkomunikasi yang juga diperlukan untuk menggalang para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, karena mereka memiliki pengaruh dan pengikut di masyarakat. Sembilan, komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi dan pemimpin. Harus memiliki komitmen untuk kuat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada pepatah kuno yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Kalau Anda ingin memetik hasil jangka pendek, tanamlah jagung atau padi. Kalau ingin memetik hasil jangka panjang, tanamlah pohon kelapa. Tetapi kalau ingin memetik hasil sepanjang masa, didiklah manusia. Dari semua sumber daya yang tersedia bagi manajemen uang, bahan, peralatan, dan manusia, maka sumber terpenting adalah manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor strategis yang menentukan suatu proses produksi atau pembangunan ekonomi. Tetapi ironisnya, ada kecenderungan umum untuk lebih memperhatikan investasi aset modal atau finansial, material, dan pembangunan fisik ketimbang aset manusia atau sumber daya manusia. Dari 16 bab dan 240 pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hanya ada 1 bab dan 7 pasal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu bab 5 tentang kepegawaian daerah. Selain nilai-nilai tersebut, ada asas-asas kepemimpinan yang dipakai oleh kepemimpinan TNI dan bisa dipakai juga dalam kepemimpinan aparatur pemerintah. Asas tersebut adalah takwa atau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ing ngarsa sung tulada atau memberi teladan kepada anak buah, ing madya mangun karsa atau mengunggah semangat di tengah anak buah, tutwuri handayani atau mendorong dari belakang, waspada purbawisesa atau selalu waspada dan sanggup beri koreksi, ambek para ma'arta atau memiliki yang harus didahulukan, prasaja adalah sederhana, satya adalah sikap loyal, gemini nastiti adalah membatas pengeluaran pada yang benar-benar diperlukan, belaka atau berani mempertanggungjawabkan tindakannya, legawa adalah keikhlasan menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya, asas ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani bisa disebutkan sebagai nilai keluasan seorang pemimpin menghadapi situasi dan pengikut yang berbeda-beda. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan materi tentang nilai-nilai kepemimpinan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.